Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Dengan kabar kamu semua? Mudah-mudahan kabar kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana dengan belajarnya? Apakah masih bersemangat? Tentu anak-anakku sangatlah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita masih secara online seperti ini. Apalagi kita tinggal hanya beberapa hari lagi, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk masih tetap menjalankan aktivitas sholat duha terlebih dahulu. Yang kedua, jangan lupa berdoa selalu. Mudah-mudahan kondisi kita semakin cepat stabil supaya kita nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Dan yang ketiga, Bapak juga ingin mengingatkan anak-anakku semuanya, semangatlah terus kamu untuk murojaah dan juga menghafal surah-surah pendek yang sudah ditentukan. Dengan harapan mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, dan juga menjadi anak yang tahfiz dan tahfizul Al-Quran. Sehingga nanti mudah-mudahan di akhirat nanti anak-anakku bisa memberikan mahkota kepada ayah dan bundanya. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, doa belajar tapi yang pendeknya saja, ya. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu di buku tema 3H, subtema 2, Aku Mandiri. Pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Ayo anak-anakku semuanya, mari sama-sama kita buka buku tema 3G ya, di pembelajaran yang kelima yang ada di halaman 66 tentang membina pramuka untuk mandiri. Kepramukaan membina anggotanya untuk mandiri. Kemandirian atau sikap mandiri tidak datang begitu saja. Sikap mandiri ada pada diri kita bila kita terus melatihnya setiap waktu. Dalam banyak kesempatan, pramuka diajak melakukan kegiatan tanpa bantuan orang tua. Contoh kegiatan tersebut adalah kegiatan berkemah. Saat berkemah, pramuka berada jauh dari rumah dan harus belajar mengurus dirinya sendiri. Dalam mengambil keputusan, pramuka juga dilatih untuk bersikap mandiri. Salah satu latihan yang diterapkan adalah dengan menabung. Lalu kemudian, kegiatan menabung tidak hanya bertujuan agar pramuka berhemat. Kegiatan menabung juga melatih pramuka untuk memutuskan dan juga menyimpan uang untuk kepentingan di waktu yang akan datang. Jadi artinya, dalam membina pramuka untuk mandiri ini adalah pramuka itu tujuannya seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita dilatih sebagai anak yang memiliki sifat yang mandiri. Seperti contoh yang sudah dijelaskan tadi, ketika melaksanakan berkemah, maka di situ kita tidak melibatkan orang tua. Artinya, kita dengan teman-teman kita yang satu kelas misalnya, yang seumuran misalnya, ketika hendak melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu, itu harus dilaksanakan dengan sikap yang mandiri. Salah satunya tadi sudah diajarkan dengan sikap mandiri, diajarkan dengan cara menabung.
bukan berarti tujuan hanya sekedar untuk berhemat saja, melainkan untuk kepentingan apabila keperluan itu akan dibutuhkan untuk berikutnya. Selanjutnya, kita lihat halaman berikutnya yang 67. Pembinaan pramuka. Kepramukaan membina anggotanya di bidang rohani atau keagamaan. Meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, pramuka dibina untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan, diharapkan ketakwaan pramuka akan meningkat. Selain itu, pembinaan menjadikan pramuka memahami bahwa semua manusia itu adalah sama. Pemahaman ini dapat membina tali persaudaraan antara pramuka, persaudaraan yang tidak terbagi-bagi karena berbeda agama atau suku bangsa. Persaudaraan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan tentu akan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Bila ada yang tertimpa bencana alam, tentu saudara yang lain akan merasa sedih. Kepedulian sesama saudara akan muncul dengan saling membantu. Dengan kepedulian ini juga, Gerakan Pramuka Indonesia mengutus sukarelawannya untuk memberi bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang, tenaga, ataupun barang. Penentuan barang bantuan biasanya didiskusikan terlebih dahulu. Diskusi perlu dilakukan agar barang yang diberikan tepat dan memberi manfaat. Bantuan juga akan disalurkan kepada saudara yang membutuhkan secara adil dan merata. Penyaluran yang tidak merata akan membuat korban lain tidak mendapatkan bantuan. Itulah hasil dari pembinaan ketakwaan pramuka. Pramuka yang bertakwa akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi di pramuka itu ternyata anak-anak juga dilatih ya tentang ketakwaan. Ketakwaan ini tujuannya agar pertama tidak saling membedakan antara satu sama lain, walaupun berbeda agama, berbeda bahasa, dan juga berbeda adat istiadat. Tetapi tujuannya adalah untuk memperkokohkan tali persaudaraan dan juga menguatkan sama-sama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam memberikan misalkan tadi itu adalah kita dilatih dengan ketakwaan ini supaya kita memiliki kasih sayang antar sesama. Salah satu contoh, kita juga ikut prihatin waktu sebelumnya tadi itu saudara-saudara kita di Palestina, ya anak-anak ya. Nah, itu adalah saudara kita dan di sini kita juga merasa kasihan dengan mereka dan juga memiliki rasa sayang terhadap mereka. Lalu berikutnya coba perhatikan materi tentang matematika di halaman 69-nya. Coba kamu perhatikan gambar persegi panjang A, B, C, D berikut ini. Untuk kamu menghitungnya supaya kamu tahu ada A, B, kemudian B, C, dan C, D, lalu D, A. Di situ kamu dibutuhkan atau membutuhkan atau juga sangat diperlukan yaitu namanya penggaris, supaya kamu bisa mengukur antara A dan B berapa, B dan C berapa, kemudian C dan D itu pasti mengikuti A dan B, sementara D dan A juga mengikuti B, C. Oleh karena itu di gambar tersebut sudah Bapak dapatkan antara A dan B itu adalah 5 cm. Artinya C dan D tentu sama 5 cm karena ukurannya sama. Lalu berikutnya D dan A sudah Bapak dapatkan yaitu kurang lebih kira-kira 3 cm. Maka B dan C atau BC maksud Bapak itu juga tentu sama ukurannya adalah 3 cm juga. Nah,
Lalu berikutnya, kamu juga memerlukan penggaris dan juga kertas siku-siku, atau di kertas kamu saja lah ya. Di kertas di kertas kamu saja, untuk kamu bisa menghitungnya, atau di buku paket ini saja boleh dihitung, langsung dihitung di buku saja, tapi tetap dengan menggunakan penggaris. Nah, lalu kemudian setelah ada penggaris, setelah kamu melihat bukunya, maka ukurlah panjang semua sisi pada persegi panjang A, B, C, dan D dengan menggunakan penggaris tadi itu. Lalu tuliskanlah hasilnya pada tabel. Tadi sudah Bapak sebutkan, sudah kita dapatkan hasil A dan B itu adalah panjangnya 5 cm. Lalu kemudian B dan C itu hasilnya adalah 3 cm. C dan D sama dengan A dan B tadi itu hasilnya adalah 5 cm. Lalu D dan A juga hasilnya adalah 3 cm. Nah, kira-kira apa kesimpulan kita mengenai panjang sisi AB, BC, CD, dan DA? Ternyata sisi AB sejajar dengan sisi CD. Lalu sisi BC juga sejajar dengan sisi DA. Nah, selanjutnya panjang sisi AB sama dengan DC tadi itu adalah 5 cm. Dan panjang sisi BC dan juga AD itu adalah 3 cm. Dan yang kedua, anak-anak, kamu juga pasti juga Bapak sarankan kamu harus juga menggunakan yang namanya penggaris busur atau yang setengah lingkaran itu ya anak-anak ya, supaya kita lihat yang di halaman berikutnya ini. Maka ukurlah sudut pada persegi panjang ABCD dengan menggunakan kertas siku-siku, atau seperti yang Bapak maksudkan tadi, dengan menggunakan penggaris yang setengah lingkaran. Maka terlihat di gambar di sana itu sudah kita dapatkan hasilnya. Maka di sana coba boleh kamu sambil diukur juga dari titik 0 sampai ke titik berapa di kaki-kakinya itu. Kalau di sana dapat digambar di sana itu adalah 90 cm kurang lebih ya. 90 cm pas. Maka apa kesimpulan mengenai sudut A, B, C, dan D setelah dihitung atau setelah diukur dengan menggunakan penggaris busur tadi itu? Maka besar sudut A 90 cm, sudut B 90 cm, sudut C juga 90 cm, sementara sudut D juga sama 90 cm. Nah, kesimpulannya adalah sifat-sifat persegi panjang itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi dan sisi yang sejajar sama panjangnya. Setiap sisi memiliki ukuran yang sama seperti tadi 5 AB 5 cm, C dan D 5 cm, lalu B, C 3 cm, D dan A juga 3 cm. Di pembelajaran 6 halaman 72 yaitu tentang persari. Hari ini adalah hari Sabtu. Para pramuka akan melaksanakan persari. Persari adalah singkatan dari perkemahan 1 hari. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh seluruh pramuka siaga. Persari merupakan kegiatan pelatihan keterampilan dasar pramuka. Kegiatan persari diadakan dengan tujuan melatih pramuka agar dapat 1. Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, mengutamakan kebersamaan, lalu kemudian berkonsentrasi pada tujuan, meningkatkan kreativitas dan bersikap mandiri. Pada kegiatan tersebut,
pramuka diajarkan beraneka keterampilan, di antaranya keterampilan tali menali, serta berkomunikasi dengan peluit dan bendera semafor. Pada akhir kegiatan, para pramuka melakukan beraneka permainan. Cika dan teman-teman sangat senang mengikuti persari. Selain menambah pengetahuan dan keterampilan, persari juga menjadi waktu hiburan yang menyenangkan. Ini adalah salah satu kegiatan daripada pramuka, yaitu persari, singkatan dari perkemahan satu hari, yang memiliki beberapa tujuan, yaitu agar anggota pramuka bisa bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, lalu kemudian mengutamakan kebersamaan dan berkonsentrasi pada tujuan, lalu meningkatkan kreativitas, juga bersikap mandiri. Nah, di sini anak-anak salah satunya adalah memiliki sifat atau sikap yang bertanggung jawab ketika diberikan tugas. Sama halnya ketika Bapak memberikan tugas, anak-anak juga memiliki tanggung jawab. Artinya mesti mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, karena di situ anak-anak memiliki yang namanya kewajiban harus melaksanakannya. Jadi jangan sampai ditunda atau jangan sampai tidak sama sekali mengerjakannya. Karena kalau tidak mengerjakan, itu menunjukkan orang yang tidak memiliki sifat tanggung jawab ataupun orang yang melalaikan kewajiban. Lalu berikutnya di halaman yang ke-73-nya, mengikuti kegiatan persari. Cika dan teman-teman mengikuti kegiatan persari. Kegiatan persari dimulai dengan berdoa. Lalu para peserta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Semua ingin agar kegiatan persari berjalan dengan lancar. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan tidak ada yang mengalami cedera. Setelah berdoa, para peserta melakukan kegiatan baris berbaris, dan kegiatan baris berbaris mengutamakan kerjasama kelompok. Jika ada anggota yang melakukan kesalahan, maka nilai kelompok akan berkurang. Itu mengapa setiap anggota diharapkan bersatu demi kepentingan kelompoknya. Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan membuat denah lingkungan. Kegiatan ini juga dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota harus memberikan pendapat agar tugas dapat selesai. Semua kelompok tampak sibuk berdiskusi dan menggambar. Kegiatan persari dihentikan sementara untuk beristirahat dan makan siang. Para pramuka mendapat makan siang dari panitia penyelenggara, dan semua harus mengantri dengan tertib untuk mendapatkan makan siang. Setiap peserta mendapatkan porsi makanan yang sama dengan adil. Keterampilan P3 dijelaskan tolong korban kecelakaan. Pramuka tidak diam melihat ada korban kecelakaan, dan juga pramuka harus siap membantu dan menolong siapa saja yang kesulitan. Ini anak-anak, dalam mengikuti kegiatan persari ini, salah satunya tadi adalah bertujuan supaya mengutamakan kebersamaan. Artinya dalam mengikuti persari ini adalah ada terbentuknya sebuah kelompok yang ketika diberikan tugas, mereka ini sama-sama mengerjakan secara bersama-sama dengan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Artinya dari pendapat yang berbeda ini bisa di sana semua kelompok atau anggota kelompok mendiskusikannya, supaya dari hasil diskusi itu bisa diambil hasilnya dengan bersama. Dan di situ juga mengajarkan supaya tidak memaksakan kehendak masing-masing, tapi dengan bekerja yang sama, bekerja sama yang baik, maka disitulah yang akan menciptakan kebersamaan dan juga keutuhan kelompok dalam setiap anggota di saat mengikuti persari tersebut. Baiklah anak-anakku, sekarang coba perhatikan di halaman 75.
perhatikan segitiga ABC yang ada di gambar berikut ini. Di situ ada sisi-sisi segitiga ABC. Nah, itu adalah sisinya adalah A, B, BC, dan AC. Sudut-sudut segitiga ABC itu adalah sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Artinya di sana terdapat beberapa sudut yang kita harus mengetahui. Segitiga memiliki nama yang berbeda-beda. Berdasarkan sisi-sisinya, ada 3 jenis segitiga sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jika ketiga sisinya sama panjang, maka disebut segitiga sama sisi. Ingat ya anak-anak, jika sisinya itu sama panjangnya, itu adalah segitiga sama sisi. Lalu yang kedua, jika hanya dua sisi, dua sisinya yang sama panjang, maka disebut segitiga sama kaki. Adapun yang ketiga, jika tidak ada sisi yang sama panjangnya atau tidak ada sisi yang sama panjang, maka disebut segitiga sembarang seperti yang ada di gambar tersebut itu. Selanjutnya, segitiga apabila berdasarkan sudut-sudutnya, ada 3 jenis segitiga sebagai berikut. Yang pertama, jika ketiga sudutnya lancip, maka disebut segitiga lancip. Dan jika salah satu sudutnya itu adalah siku-siku, maka disebut segitiga siku-siku. Dan jika salah satu sudutnya tumpul, maka disebut segitiga tumpul seperti yang ada di gambar tersebut ini. Nah, anak-anak, dipahami dengan baik, dicerna dengan baik, dan bisa diulang-ulang apabila ada sesuatu hal yang kurang begitu paham gitu ya dalam video pelajaran ini. Alhamdulillah anak-anakku, selesai sudah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan dari mungkin teknis di video pertama tadi itu mungkin ada sedikit kesalahan, mohon maaf, karena maklum ya anak-anak, karena mungkin terlalu banyak file akhirnya agak sedikit terganggu. Baiklah anak-anakku, coba perhatikan sekarang kamu, Bapak memberikan tugas, yaitu perhatikan di halaman yang ke-71. Di halaman yang ke-71 yaitu yang diperhatikan bangun-bangun berikut ini, kemudian isilah titik-titiknya. Dan nomor 1 sampai nomor 4 yaitu kamu kerjakan ya, nama bangunnya apa, sisi-sisi yang sejajar apa dan apa, lalu kemudian sisi yang sama panjangnya juga apa dan apa, dan sudut siku-sikunya sudut apa saja ya. Selamat mengerjakan, tetaplah dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.